Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Jumpa kembali dengan Ibu Ani Puji Lestari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Apakah kalian pernah menggambarkan suatu objek? Jika pernah, objek apa yang pernah kalian gambarkan? Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Apakah kalian tahu apa pengertian dari teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, keadaan, ataupun peristiwa. Deskripsi merupakan bentuk tulisan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Teks deskripsi memiliki 3 struktur teks. Yang pertama yaitu bagian identifikasi. Identifikasi berisi gambaran mengenai objek yang akan dideskripsikan. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Bagian deskripsi bagian berisi bagian-bagian objek yang akan dideskripsikan. Bagian yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Simpulan atau kesan merupakan bagian yang berisi kesimpulan atau kesan mengenai objek yang telah dideskripsikan. Jadi dapat kita simpulkan, teks deskripsi memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu identifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga simpulan. Perhatikan contoh teks deskripsi berikut ini. Rumah mungilku yang baru. Teks tersebut memiliki struktur yang pertama yaitu identifikasi. Bagian identifikasi terdapat pada paragraf pertama. Identifikasi merupakan bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Pada teks tersebut, bagian identifikasi memaparkan tentang rumah mungilku. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Pada teks tersebut, deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua dan juga paragraf ketiga. Paragraf kedua dan ketiga disebut deskripsi bagian karena memaparkan bagian-bagian objek yang digambarkan. Objek yang digambarkan yaitu rumah mungilku. Struktur yang ketiga yaitu simpulan. Bagian simpulan terdapat pada paragraf terakhir atau paragraf keempat. Bagian kesimpulan berisi simpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek yang digambarkan. Teks deskripsi memiliki beberapa unsur kebahasaan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kalimat perincian merupakan kalimat yang di dalamnya mengandung penjelasan atau uraian sampai ke bagian yang paling sederhana. Kaidah bahasa yang kedua yaitu menggunakan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera adalah kalimat yang mengandung
sesuatu yang diterima dengan indera seperti indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan pengecap. Contoh kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Debur ombak terdengar berirama. Kalimat tersebut menggunakan indera pendengaran. Kaidah bahasa yang ketiga, yaitu menggunakan kata dasar KPTS. Kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S, dan huruf kedua vokal jika mendapatkan awalan men, maka akan luluh. Contohnya, men ditambah pesona menjadi memesona. Kata dasar KPTS jika huruf kedua bukan vokal atau huruf konsonan, maka tidak luluh. Contohnya, men ditambah produksi menjadi memproduksi. Huruf P pada kata memproduksi tidak luluh karena huruf kedua bukan vokal atau huruf konsonan. Kaidah bahasa yang keempat, yaitu menggunakan sinonim. Sinonim adalah persamaan kata. Contohnya, mengherankan sama dengan mengagumkan, indah sama dengan elok. Kaidah bahasa yang kelima, yaitu menggunakan kata depan. Biasanya dalam teks deskripsi, kata depan yang digunakan adalah di, dari, dan ke. Dalam penulisan kata depan biasanya menggunakan spasi. Kaidah bahasa yang keenam, yaitu menggunakan kata khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna lebih luas, sedangkan kata khusus merupakan kata yang memiliki makna lebih sempit. Contohnya, melihat merupakan kata umum, sedangkan menonton, menyaksikan, memandang, dan mengamati merupakan kata khusus. Kaidah bahasa yang ketujuh, yaitu menggunakan kalimat bermajas personifikasi. Apakah kalian tahu apa itu majas? Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kiasan. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Pernahkah kalian menulis majas personifikasi? Berikut Ibu berikan contoh dari majas personifikasi. Angin laut mengelus wajahnya. Di sini, angin laut diibaratkan hidup seperti manusia. Untuk contoh-contoh yang lainnya, kalian dapat mencari di internet atau media yang lainnya. Kaidah bahasa yang terakhir, yaitu menggunakan huruf kapital dalam teks deskripsi. Dalam penulisan teks deskripsi, biasanya harus memperhatikan penulisan huruf kapital. Huruf kapital biasanya ditulis untuk penulisan pada judul, awal kalimat, nama orang, ataupun nama geografi dalam teks deskripsi. Contoh penulisan huruf kapital pada teks deskripsi. Contoh yang pertama yaitu dalam penulisan nama tempat. Misalnya di Lombok. Kata depan di ditulis menggunakan huruf kecil karena merupakan kata depan. Sedangkan Lombok diawali dengan huruf kapital karena merupakan nama kota. Begitupun dengan kata di Toraja.
Jadi dapat kita simpulkan unsur kebahasaan teks deskripsi terdiri dari 8. Yang pertama, menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, menggunakan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Yang ketiga, menggunakan kata dasar KPTS. Sedangkan yang keempat, menggunakan sinonim. Yang kelima, menggunakan kata depan di, dari, dan ke. Yang keenam, menggunakan kata khusus. Yang ketujuh, menggunakan kalimat bermajas personifikasi. Dan yang terakhir, menggunakan huruf kapital. Semoga dari penjelasan tersebut kalian dapat memahami struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.